Mancing, ini adalah paketnya. Kita akan buka bersama-sama. Baik sahabat mancing, ini dia Okuma Altera AT20. Ini adalah spesifikasinya. Kita lihat di sini kayak ditempel ini 4+1 bearing. Oke, kemudian kita akan nanti lihat apakah ini ball bearing atau bearing yang lain. Di rasionya 4.8:1. Kemudian ini ada spesifikasi yang lain. Untuk berat sendiri saya rasa lumayan berat, dalam artian mungkin karena berat itu kualitas dalamnya bagus, kita lihat nanti. Kemudian ini ada maksimal dragnya sampai dengan 5 kg. Oke, line capacity kita lihat dulu, diameter milimeter per meternya. Ini diameternya 0,25 berbanding 90 atau 0,25 itu bisa menampung 90 spoolnya. Jadi kalau saya bisa artikan ini 20 berarti ini adalah reel 1000 sahabat mancing untuk ukuran reel pada umumnya. Untuk ukuran yang lain ya, saya tidak terlalu tahu juga kenapa ini ditulis 20. Saya pikir ini 2000, tapi dari line capacity ini sama dengan kapasitas reel 1000. Oke, kita buka saja. Ini dia reelnya. Oke, kita lihat dulu apa aja yang didapat. Oh, ini ada, yap, sangat bagus. Reel yang mempunyai kualitas bagus harusnya memang memberikan skematik seperti ini ya sobat mancing, untuk mempermudah kita dalam nantinya jika ingin mengganti ataupun membongkar ataupun mengetahui part yang ada di dalamnya. Oke, kita langsung saja untuk lihat di sini. Jadi seperti di depan sobat mancing, di awal video ini bagian spool dulu kita lihat. Memang bisa dikatakan ini anti melilit di sini senarnya seperti reel yang saya review sebelumnya sobat mancing. Ini karena rimnya sangat berbeda ini sobat mancing. Jadi saya rasa memang tidak akan terlilit di sini untuk lainnya. Jadi mereka mengatakan bahwa ini sobat mancing, produsennya mengatakan anti oscillating line atau anti line itu terkumpul di sini, atau banyak juga mengatakan anti backlash lah pada bagian ini. Jadi terkumpul seperti itu ya biasanya. Oke, kita lihat bagian spoolnya ini. Oke, biasa-biasa saja, tidak ada sealnya. Namun ini spool sedikit berbeda dengan yang lain. Mempunyai lebar, kemudian bagian atau tempat dari drag washernya itu lebar sekali sobat mancing ya. Oke, kita coba buka. Kita cek dulu drag washernya. Baik, ini key washernya. Drag washernya, ini ada cuman satu saja drag washer dari wool, tapi ini dikatakan sampai dengan 5 kg. Apakah betul? Nanti kita akan coba. Kemudian yang berikutnya saya akan coba melihat bagian ini dulu, handle sobat mancing. Oke, handle nampaknya belum screw in handle, tapi kita lihat dari segi bahan. Oke, memang seperti reel-reel pada umumnya, tapi ini bahannya agak sedikit beda, nampaknya ini keras sekali. Kemudian yang berikutnya baru akan saya cek yang saya selalu katakan bagian penting ini adalah bagian line ruler sobat mancing.
Kita akan cek di dalamnya seperti apa, apakah isi bearing atau tidak. Baik, ini skrunya. Lalu kita lihat, wow, ini memang berbeda dari sebelum reel yang sebelumnya yang pernah saya review. Kita cek saja ini di dalamnya ada apa aja. Nampaknya ini memang reel ini meskipun murah ya sobat mancing, nampaknya serius pada lancar tidaknya line ruler atau bagian lain yang masuk ke dalam. Terbukti ini ada semacam bantalan sebelum line rulernya, kemudian di dalamnya diisi dengan bearing, ball bearing ini kayaknya. Kita cek. Oke, ini adalah ball bearingnya yang sudah isi seal, sangat bagus. Kemudian ini ada serinya. Ini jarang saya temui di reel-reel yang murah. Oke, ini sobat mancing, kita akan nanti membahas sedikit tentang bearingnya. Kemudian ini juga ada bantalan lagi. Jadi saya rasa ini reel cukup serius sobat mancing untuk benar-benar membuat line ruler berputar dengan sempurna seperti ini. Jadi tidak hanya bearing saja masuk. Kemudian kita cek juga di sini. Oh iya, betul sobat mancing, ini juga penuh dengan bantalan. Ini ada bantalan lagi. Kita cek. Ya betul, ini ada bantalan lagi sobat mancing. Jadi benar-benar serius saya rasa ini reel untuk memaksimalkan line rulernya bekerja dengan baik. Ini oke. Kemudian baru akan kita lihat bagian-bagian yang lainnya sobat mancing. Kalau dari segi bahan, di video awal tadi mengatakan bahwa body strength-nya tidak mudah patah seperti yang banyak ditemui pada reel murah. Ya, saya coba nanti buktikan saja. Tapi yang pasti ini lumayan keras. Kita coba cek. Ini clicker gearnya juga lumayan tebal sobat mancing. Oke, ini clicker gearnya. Kemudian ini. Kemudian saya akan mencoba untuk membongkar-bongkar yang lain. Oh ya, tadi saya coba untuk membongkar bagian lever kicknya. Oh sobat mancing, ini juga ada bantalannya bagian sini. Ya benar-benar serius ini untuk line rulernya di kelas harga 200 sampai dengan 300 ribu ini. Kita cek. Ini saya ingin tahu apakah dari plastik. Oh ya, ini dari plastik saja. Hanya saja ini tebal sekali plastiknya sobat mancing. Tidak lurus seperti yang lain dengan menggunakan per, tapi pernya kayaknya ada di dalamnya dan ini tebal sekali. Jadi saya rasa cukup bagus dan kuat ini. Oke. Makanya ini cukup keras ya sobat mancing. Cukup keras. Lalu saya akan coba untuk buka rotor. Dan seperti video sebelumnya mengatakan bahwa ini rotornya bearingnya tidak akan mudah karatan katanya nih. Kita lihat apakah ball bearingnya itu mengandung. Oh ya, pertama dulu kita lihat dulu, memang ada ini, ada penutupnya. Cukup bagus sobat mancing. Kemudian kita akan cek. Oke.
Ya, betul. Oh, ini ada bantalan. Saya buka dulu. Yap, ya benar sekali. Ini ball bearingnya sudah ada sealnya. Kemudian kita lihat, wah ini dia, kualitas bearingnya memang beda sobat mancing. Ini ada tanda S. Sobat mancing bisa melihat artinya di sini. Jadi ini bisa lebih bertahan lama dari korosi sobat mancing. Diklaim seperti itu ketimbang ball bearing yang walaupun sudah ada sealnya tapi dengan kualitas yang berbeda. Oke, sudah cukup bagus menurut saya dari Okuma ini. Kemudian kita lihat pinion gearnya. Ini cukup tebal sobat mancing ya. Jadi cukup bagus menurut saya dengan pengerjaan yang cukup halus ini. Kemudian, nah ini dia main shaft dari reel kecil dengan main shaft yang besar seperti ini, saya suka. Artinya ini cukup nanti membuat kekuatan reel ini lebih saat fight dengan ikan. Kemudian yang berikutnya ini ada anti reverse-nya, saya cek dulu apakah sama dengan yang lain. Oke, ini adalah rumah bearingnya. Kemudian oh iya, anti reverse-nya sedikit berbeda sobat mancing, meskipun dengan sistem kinerja yang sama mungkin dengan yang lain. Hanya saja saya suka bagian ini. Jadi ketika ini tuas di gerakan seperti itu, kalau yang lain mungkin langsung pada bagian ini sobat mancing, tapi ini memang dia dikhususkan hanya menggerakkan bagian ini dan langsung pada bagian anti reverse-nya. Cukup bagus sobat mancing karena pernya hanya menahan bagian ini saja. Jadi lumayan awet lah nantinya. Semoga saja. Oke, kita buka body. Oke. Setelah side plate dibuka, ini ada ball bearing lagi sobat mancing. Nah, ini ball bearingnya juga dengan seal yang cukup bagus, dan ini diklaim oleh Okuma bahwa lebih bisa bertahan lama bahkan untuk di salt water atau di air asin. Kemudian kita akan coba buka bagian drive gear. Oke, ini cukup bagus sobat mancing. Saya rasa dengan reel harga 300 ribuan ini. Jadi ini saya rasa ini bahannya zinc yang cukup tebal. Baik, kemudian kita lihat yang lainnya di body. Ini ada penahan slider. Oke. Kemudian ini slidernya dan juga main shaft. Saya biarkan saja. Memang cukup tebal sobat mancing dengan ukuran reel kecil seperti ini, saya suka. Kemudian ini ada slider gear atau oscillating gear. Ini ada slider gear atau oscillating gear. Kita lihat apakah ada bantalan di bawahnya. Tidak, cuman ini memang pada bagian bodinya itu didesain memang presisi sekali dengan slider gearnya ini. Saya akan coba buka. Ini ball bearingnya masih dengan kualitas yang sama. Oke, ball bearingnya masih dengan kualitas yang sama. Ini ada tanda huruf S nya ini.
Oke. Kemudian berikutnya ini saya sudah lepas bagian anti reverse yang berbeda bahannya sobat mancing. Kalau di reel yang murah yang sebelumnya yang saya review itu kualitas plastiknya lebih bagus ini menurut saya sobat mancing. Baik sobat mancing, secara keseluruhan untuk reel milik Okuma ini Altera AT20 kita bahas sedikit kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya sendiri sobat mancing seperti yang diklaim oleh Okuma sendiri, bahwa ini adalah anti oscillation atau anti menggulung pada depan. Kemudian unik juga karena ini memang rimnya bisa digunakan untuk casting, saya rasa memang bagus dengan desain seperti ini, cukup unik. Kemudian juga dengan penutup drag seperti ini, drag knob seperti ini, jadi memang benar tidak akan bisa melilit, saya rasa seperti itu. Dan kelemahannya di sini hanya pada drag washer yang masih belum menggunakan drag washer carbon tech ya. Ini masih menggunakan wool seperti ini dan hanya satu saja, satu drag washer dan satu key washer, itu saja sobat mancing. Jadi mungkin ini menyesuaikan dengan target karena ini memang reel kecil, tapi di bungkusnya mengatakan 5 kg, bisa, kita akan nanti cek dan saya akan nanti coba. Kemudian berikutnya adalah saya suka pada bagian ini sobat mancing, pada bagian line ruler yang ini sobat mancing, yang cukup serius sobat mancing dalam mendesain agar line ruler benar-benar bisa berjalan dengan sempurna saat kita memancing sobat mancing ya. Oke, seperti ini desainnya sudah kita lihat sebelumnya. Kemudian yang berikutnya sobat mancing yang saya suka adalah pada bagian main shaft ini lumayan tebal. Kemudian pada bagian pinion ini dari ulirnya tebal sobat mancing dan cukup dalam, saya rasa akan cukup kuat. Dan yang lebih penting lagi sobat mancing adalah pada bagian ball bearing yang memang tidak bohong ya. Ini ada 1, 2, kemudian 3, lalu ada 4 di sini di bagian body. Kemudian dibilang 4 plus 1. Jadi ini saya bisa katakan ini nanti di anti reverse sobat mancing. Ini merupakan roller bearing ya sobat mancing ya. Ini ada rollernya di dalamnya. Jadi ini tidak bohong, benar-benar ada 4 ball bearing dan 1 roller bearing, 4 plus 1. Kemudian yang saya kurang suka memang mungkin ada pada handle yang masih belum menyatu dragnya atau ulirnya dengan drive gearnya. Ini masih menggunakan pengunci seperti ini ya, jadi itu kekurangannya, tapi saya rasa ini juga cukup kuat sobat mancing. Nah, belum screw in handle.